1 juta, lu punya hutang 1 juta, bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil. Nah ini nih, apalagi lu nggak punya cicilan, itu lebih keren lagi. Iya. Jadi kalau rumah harus cocok, karena ditempatinnya seumur hidup selamanya, gitu sampai maut dia. memisahkan. Bukan seumur jagung. Iya. Cicilan juga pasti semakin mahal, dan lokasi apalagi ini rumah subsidi yang ada semakin jauh. Nah ini nih yang ini nih. Ini kan tahun-tahun 2019 sampai 2013 di sini. Ini cicilan berapa lu tahu? Berapa? 700.000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Deddy Bedol, salah satu marketing dari Pesona Kauripan Group. Dan untuk saat ini gue sedang berada di Pesona Kauripan 1 tahap 12 nih. Dan di hari ini kita akan bikin video tentang BI checking nih. Edukasi tentang ilmu baru. Nah, betul banget ya. Karena di sini banyak yang terjebak dengan BI checking. Nah, banyak yang nanya nih, Bang Deddy pakai BI checking nggak sih? Iya. Gitu. Nanti deh gue jelasin. Pokoknya panteng terus channel gue. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Sekarang. Pesona Kauripan. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Saat survei jangan lupa passwordnya bertemu dengan Deddy Bedol. Oke teman-teman, sebelum kita bahas masalah BI checking nih, di sini gue jelasin dulu tentang rumah subsidi di Pesona Kauripan 1 tahap 12 ini. Di sini ada yang berbeda dari kemarin, kan di konten-konten gue juga ada tuh tentang bahan bangunannya seperti apa, speknya seperti apa, dan kondisi waktu itu juga masih seperti apa, dan lu lihat sekarang. Tuh. Udah kelihatan rumah. Udah kelihatan rumahnya yuk. Udah mulai cat dasar. Udah mulai cat dasar juga nih. Dan gue lihat di bangunan kali ini memang bener beda banget yuk. Iyalah, hebel. Ya, dari hebel juga, terus rapi banget dah. Gue lihat lebih rapi. Ini di acinya udah nggak pakai semen-semen begitu, mortar katanya. Pakai mortar dia. Apa kita mau lihat dulu sebentar? Iya, mampir kali. Iya, nanti kita bahas masalah BI checking. Kita lihat dulu kondisinya dah. Yuk. Iya, tuh. Ini mau diapain, Mang? Oh, bikin karpotnya. Wis, mantep atuh. Iya, Mang, mantep, Mang. Mau dipelur karpotnya katanya, yo. Nah, ini nanti kan buat apa namanya di sini ya? Profil lah, profil ataupun pilar nih belum jadi. Nah, ini. Udah mulai cat dasar banget nih. Nah, topinya lihat tuh. Beda kayaknya banget. keker gitu loh. Keker. Sterek. Kata orang mah sterek bener. Kayak muka artis temboknya mah. Nah, ini kita juga pakai semennya semen mortar, karena kan kita pakai hebel tuh. Jadi kita pakai mortar. Jadi nggak pakai pasir. Kalau mortar itu kan satu karung gitu udah langsung semen sama bahannya tuh. Jadi tinggal leser aja. Iya. Di kamarnya nih. Beda banget, sumpah. Hah? Beda banget, sumpah. Beda lah. Kalau kita pakai hebel dan pakai mortar itu, dia untuk retak-retaknya enggak deh kayaknya yuk. Aman, kuat retak ya. Rambut juga aman, apalagi retak gede kayaknya juga aman. Nempelnya ini kayak nempel banget gitu. Iya, ternyata nggak ada retak-retak rambut juga nggak ada, karena pakai mortar. Beda dengan semen ini, beda. Nih kamar keduanya nih. Dan keramik, pemasangan keramik juga. Kesannya jadi lebih beda. Kalau kita pakai hebel nih kan, kalau pakai batako kayak bangunan tuh kayak agak madatnya ke samping gitu ya. Kalau ini madatnya kayak panjang tinggi semua gitu. Dah, kayak padat semua. Dan dari kamar mandinya juga nih. Jadi kesannya kayak lebih gede gitu rumahnya. Lebih gede. Ini mau udah kayak rumah subsidi rasa komersil ya, bener-bener ini mah. Iya kan? Rumah subsidi rasa komersil. Jadi kalau kayak gini-gini tuh, ini developer kagak rugi apa ya? Enggak lah. Rumah subsidi kan harganya sama. Iya. Sedangkan kita upgrade bahan. Bedanya itu Pesona Kauripan. Jadi ngambil untungnya gua rasa nggak gede-gede banget. Yang penting teman-teman puas. Mengambil untungnya paling 5.000, 2.000. Yang penting puas. Iya. Gitu. Karena kita dijuluki udah rumah subsidi terbaik nasional. Makanya selalu kita tingkatkan kualitas-kualitasnya dari segi bangunannya, pelayanannya. Makanya nanti sambil kita bongkar masalah BI checking ya, karena banyak yang kejebak dengan BI checking. BI checking nih, mereka
Jadi mungkin belum teredukasi kali. Benar. Ya, Banyak nggak tahu ya. Gue edukasi. Nah, sambil jalan-jalan kali ya ke blok U1 tuh. U1 ini ya? Iya. Ini blok U1 ini. Nah, ya udah itu. habis yuk. Ini udah habis juga? Ini udah habis, udah kepesan semuanya. Yang ini nih, ini udah habis juga. Nah. Ini juga tinggal sedikit lagi. Berarti rumah yang tadi kita lihat itu punya orang? Udah punya orang. Iya. Hah? Udah punya orang. Kan ini yang hook nih. Kok cepet banget sih? Kalau ngelihat bangunan kayak gini, Mayo nggak mikir lagi yo, beneran. View-nya orang berebut. Lu view-nya loh. Gunung bro. Iya kan? Dan udah rame di sini, udah 6.000 unit. Sebelumnya di Iya. tahap sebelumnya. Iya, ditambah lagi 300 nih, berarti 6.300 unitan di sini. Makanya kalau udah nyari rame, ya di sini. Udaranya masih enak. Bangunan Nih, kalau mau nyari yang hook ini. Jadi untuk KPR-nya ini kan harganya di 185 juta. Kalau mau beli cash di 221 juta. Nah, hooknya ini terpisah nih, nggak di KPR-in. Iya, beda. Ini dijual 2 juta per meternya. 2 juta per meter. 2 juta. Jadi ini standarnya berapa? Ukuran berapa nih kira-kira? 30. 30. Iya, kalau 30 berarti kali 2. meter kali 2 juta berapa ya? 60. 60. Nah, pinter. Habis makan nasi padang soalnya jadi ada isinya. Gue pikir lu nggak bisa ngitung, kita bisa juga. Nah, ini tuh. Ini baru pemasangan Shopee. Tuh, Shopee. Oh iya, Shopee yang buat penyangga rangkaian. Dan lihat lebih tinggi kan ya? Iya. Tuh. Ini udah kayak bangunan di TK11. Iya. Tingginya tuh. Karena emang ceilingnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi ceilingnya. Terus meteran. sudah gitu full semuanya hebel sampai atas, dan sekarang udah pemasangan ring balok tuh yang di situ tuh. Jadi dilapis lagi, dikencengin sama besi. Nah, besinya juga nih besi 10 yo, ringnya ring 8. Jadi besar. Biasanya rumah-rumah mah besinya 6, ringnya 4 ya. 8 biasanya. Iya. 8. Ini kita ring 10. Ringnya 8. Iya, Ringnya 8. ringnya 8. Tuh, gede. Nah, terus untuk topi-topi yang tadi gue bilang lempeng nih, pakai panel beton dia. Nah, Ini untuk topi yang ini yang di kamar. buat kamar. Nah, ini untuk yang topi yang di depan. Nih kayak gini nih. Nah, ini biasa buat di apartemen-apartemen yo. Jadi kalau ini yang disusun-susun itu. ya disusun-susun. Jadi apartemen kan biasanya dia pakai habim. Nah, habim itu di bawahnya lantainya pakai ginian. Makanya kuat. Jadi dia tinggal nemplok-nemplokin aja. Tinggal nempelin doang. Dan untuk diinjek juga nggak bakalan patah dia. Dan nggak ngelengkung karena besinya nih. Kelihatan tuh. Besinya. Oh iya. Ini udah pabrikan. Besi 10 ya. Besi 10. Jadi kayak gini. Nggak bakal benyok. Nggak bakal benyok ya. Bengkok-bengkok mah kagak. Kalau ngeliat ada yang bengkok berarti penglihatan kita yang bengkok. Iya. Udah buram kali mata lu. Nah, ini yang hook nih. Tuh, hook yang ini hook besar beda lagi nih. Iya, nih mau di sini nih. Ini bisa 60 meter ini ya. Buka warung. Iya, buka warung di sini. Iya, warung kopi. Iya, tetangga baru ya kan. Pasti nggak ada yang kepikiran buka warung. Iya, makanya udahlah buru-buru lah lu yang memang pengen punya rumah di Pesona Koripan, langsung hubungi gua aja di 08 567 33 1633. Nanti datang dulu ngobrol sama gua dulu. Benar. Nah, makanya sekarang gua bahas tentang BI checking nih. Ini nih poin penting kalau teman-teman mau ngambil rumah. Benar. BI checking. Karena gini yo. Bang, pakai BI checking nggak? Pakai. Jadi teman-teman yang berhubungan dengan bank apapun ya, berhubungan dengan kredit, pasti BI checking. Iyalah. Nah, ada juga yang tanpa BI checking, developer yang tanpa BI checking ada tuh yang modal KTP aja. Nah, teman-teman harus lebih teliti, harus lebih hati-hati. Karena tidak ada badan pengawasnya. Tapi kalau melalui bank, pasti bank juga lebih teliti. Gitu. Jadi jangan sembarangan. Cuman gara-gara persyaratannya gampang langsung. Iya, modal KTP langsung mau. Iya, jadi kalau rumah itu kan bukan sekedar itu, tapi kan tentang legalitasnya seperti apa. Karena rumah itu jangka panjang, kan gitu. Jangan sampai nanti sertifikatnya bermasalah, kan gitu. Kalau Pesona Koripan untuk masalah legalitas mah nggak usah diragukan lah, yo. Karena sudah dari 2013 sampai sekarang 2000 berapa? 2025. Tuh udah berapa tahun? Tuh bikin rumah mulu kerjaannya. Rumah, iya kan? Karena udah hampir 13.000 unit. Benar. Dan gua nggak pernah dengar kendala dengan legalitasnya. Nah, itu yang penting. Harus ada BI checking. Kalau Nah, berhubungan dengan bank pasti ada hubungan dengan BI checking. Nah, kalau BI checking secara biar orang gampang nyerna, BI checking itu gambarannya apa sih ya? BI checking itu sebenarnya karakter.
riwayat, ya kan? Rapot gitu ya. Rapot di perbankan. Karena itu sekarang kan tuh udah online modelnya. Jadi tadi gue bilang lagi, jadi kalau untuk kredit apapun barang ataupun uang ataupun rumah yang berhubungan dengan bank, nah itu pasti diperlukan BI checking ataupun slik OJK namanya, karena di situ riwayat. Nah tadi ada juga yang tanpa BI checking, cuma harus lebih hati-hati, lebih teliti lagi. Tapi kalau developer ya berhubungan dengan bank, pasti bank juga lebih teliti. Kenapa? Di saat akad kredit itu kan baru pencairan ya. Benar. Ya kan, kita kan bangun rumah nih. Bangun rumah dulu, ini belum cair nih. Belum, makanya ini dibilang rumah subsidi. Bukan. Ini bukan rumah subsidi, karena developer itu beli tanah sendiri, pakai duit sendiri. Mungkin minjem sama lu kali. Iya. Ya duit kemarin emang minjem kan? Iya, bahasa gocap mah. 50.000 doang. Semen sesaknya kurang. Tapi lu nanam saham. Iya, nanam saham. Gua udah semen 1 sak. Jadi 1 rumah bisa. Iya, jadi ngebangun sendiri, beli tanah sendiri, ngebangun sendiri, bayar temen-temen nih yang ngerjain ini sendiri. Untuk legalitas semuanya kita sendiri. Makanya tidak dibilang ini rumah subsidi, bukan. Nah, makanya dibilang rumah subsidi itu di saat teman-teman kita kan udah bangun rumahnya udah nih. Bangun rumah udah sampai jadi. Nah, udah jadi, nyari konsumen. Dari konsumen udah ada, persyaratan udah lengkapin, kan gitu. Baru akad kredit tuh, ya kan? Nah, akad kredit itu baru setelah akad kredit baru pencairan. Nah, yang mendapatkan subsidi itu teman-teman. Jadi developer mah nggak dapat subsidi yo. Iya. Karena developer itu ngikutin harga rumah subsidi. Untuk tahun ini kan harga 185 juta. Nah, mau nggak si developer ataupun pesona jual rumah di 185 juta? Karena ketentuan dari pemerintah itu harganya segitu, 185 juta. Makanya dengan 185 juta gimana caranya dapat rumahnya? Benar. Sertifikatnya. Nah, itu. IMB-nya. Benar. Jalanan nih sarana prasarananya. Nah, gimana caranya tuh? Bikin semua jadi satu. Jadi satu dengan 185 juta. Jangan Sekarang duit nih 185 jalan juta. Kadang-kadang lu suka nyari di Jakarta ada nggak? Sekarang 185 juta lu di Jakarta yuk. Harga tanahnya udah berapa? Iya, paling tanah 20 meter doang itu mah. Nggak dapet. Iya. Di sana udah 30 juta semeter ya kan gitu. Gede amat ya? Makanya lu bikin rumah Jakarta nggak ada. Makanya adanya di pinggiran. Nah, teman-teman mendapatkan subsidi. Pertama, subsidi bantuan uang muka 4 juta dari pemerintah tuh, sama subsidi bantuan angsuran 5% flat sampai lunas. Tuh, ya. Jadi ke situ dulu tuh. Nah, makanya yang berhubungan dengan bank, pasti bank ngelihat ibaratnya izin lokasinya, perizinannya semuanya, legalitasnya semua. Di saat memang tidak ada kendala dengan legalitasnya, bank mau mencairkan. Nah, karena ini kan berhubungan dengan bank nih, yuk, ya kan? Panas nggak lu, yuk? Panas. Makanya lu ngadem nih, gue kepanasan. Enak banget lu ngadem. Gue panas-panasan lu kagak. Berasa juga, kirain dari tadi adem-adem aja nih kayaknya. Gas, pokoknya buat teman-teman mah nggak apa-apa. Iya. Gue hitam-hitaman nggak apa-apa. Dia edit ya biar gue putih. Iya, aman. Kita bikin putih banget pokoknya. Nah, ini berhubungan dengan BI checking. Nah, makanya itu tadi. Bank juga namanya juga, rumah udah ada nih. Kita jualan rumah. Rumah mah ada. Nah, teman-teman kan mau beli rumah di kita nih. Berarti kan butuh persyaratan. Itu berarti minjem ke bank. Minjem duitnya ke bank buat beli rumah di Pesona Khoripan. Nah, makanya bank butuh ketentuan dan persyaratan. Salah satunya untuk persyaratan kan di video kemarin tuh udah gue bahas semuanya. Nah, di sini masih banyak yang belum paham dan belum ngerti tentang BI checking nih. BI checking. Nah, karena ini berhubungan dengan bank, pinjem duit kan gitu ya. Pinjem duit ke bank, berarti bank juga butuh persyaratan dan ketentuan. Bank itu ngelihat lu cuma dari di track BI checkingnya bagus apa enggak. Iya, pembayarannya. Bener, misalkan lu pernah kredit apa enggak, bagus apa enggak kan gitu. Jadi bank mah nggak ngelihat, nggak harus kenal sama lu nya yo. Iya. Bank itu ngelihat cuma nicknya, dicek nanti BI checkingnya ada kendala nggak di perbankan dia nih, di tentang riwayat pembayaran dia. Makanya BI checking itu kan ada. Nah, untuk yang subsidi nih, kan ada 3 gitu. Yang pertama, lu ada kredit macet nggak tuh? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, macetnya macetnya ada, cuma nama mertua doang. Kalau sama bank mah kagak. Enggak, sama mertua lu macetnya. Iya. Lu nggak pernah nagih, mertua lu kan baik. Mertua udah kesian duluan ngeliat kita. Ya, makanya dilihat pertama tuh. Jadi karakter seseorang itu bank melihatnya cuma dari track riwayat BI checkingnya. Makanya
Kalau BI checking itu kalau sudah menikah berarti berlaku suami istri yo. Suaminya bagus, istrinya nggak bagus, nggak bisa. Jadi dua-duanya harus bagus. Nah misalkan masih single nih, usianya sudah lebih dari 19 tahun, single. Dia misah sama orang tua ini. BI checkingnya bukan misah rumah, bukan. BI checkingnya misah, berarti dia sendiri. Jadi kalau yang sendiri single berarti sendiri, kalau yang sudah menikah berarti suami istri. Nah misalkan suaminya bagus, istrinya nggak bagus, nggak bisa. Jadi dua-duanya harus bagus. Nah untuk bagus nggak bagusnya, yang pertama tadi, ada nggak lu kredit macet? Kredit macet itu meliputi sama perorangan atau satu institusi yang terhubung sama bank? Kalau misalnya kita minjem sama orang nih, ya, itu nggak kebaca BI checking kan? Iya, berhubungan dengan bank, leasing, kartu kredit, pinjaman online. Nah kalau sampai sama apa namanya yang suka keliling-keliling tuh? Bang Emok. Bang Emok. Kalau Bang Emok enggak. Iya. Perjanjian dulu ya. Nggak tahu di daerah lu namanya apa ya. Iya. Kalau yang keliling-keliling gitu tuh enggak tuh. Enggak. Gitu. Kalau Bang Emok enggak. Jadi berhubungan dengan bank, leasing, kartu kredit, pinjaman online. Nah itu pasti kedetek di BI checking. Nah jadi jangan salah kaprah. Jangan mikirnya BI checking semua pinjaman kita dibaca. Enggak. Mau pinjam kode rentenir asuransi enggak. Asuransi enggak. BPJS tuh enggak. Walaupun nunggak-nunggak enggak masuk BI checking karena kan dia bukan hutang. Ya kan? Iya benar. Yang berhubungan dengan hutang lah, baik itu pinjam uang, pinjam barang yang berhubungan dengan tadi tuh. Nah ada nggak lu yang nggak dibayarin? Nah itu. Walaupun cuma 20.000, kadang-kadang orang nih pokoknya udah dibayarin, cuma dia nggak tahu masih ada sisa bunga atau biaya administrasi. Makanya kalau teman-teman memang pernah punya pinjaman, bener-bener bayar sampai selesai, sampai clear. Karena kesisa 20.000 ataupun 25.000 ataupun 50.000 itu bisa menjadikan kredit macet tuh. Itu dia tuh. Iya. Makanya jangan nyepelein. Iya, makanya ada nggak kayak gitu tuh kredit macet tuh. Nah biasanya kalau ada kredit macet, biasanya ada yang datang ke rumah ya nagih. Nah terus yang udah nggak nagih lagi nih, udah nggak nagih lagi orangnya gitu kabur nih. Jangan ngira itu udah beres. Belum. Jangan ngira itu udah beres, malah itu yang bahaya. Bahaya. Karena call 5 itu ada dua ya. Call 5 itu kredit macet namanya. Tuh call 5 tuh kolektibilitas 5 namanya tuh 5 tuh udah backlist lah. Nah call 5 ada dua nih, call 5 aktif dan call 5 dihapus bukukan. Yang dihapus bukukan ini berarti udah nggak ditagih lagi dah. Bodoh amat dah, lu mau bayar apa kagak dah gitu kan. Dicari ya susah, ditelepon yang nggak diangkat, gue samperin juga lu nggak bayar juga. Udahlah, gua hapusin aja dah. Bukan berarti pemutihan yo. Iya, bukan berarti urusannya selesai. Bukan. Tapi dihapus bukukan. Nah kalau udah dihapus bukukan ini udah kacau nih. Bisa lunasin dulu tetap. Ya jadi kita balik lagi misalkan ke bank mana nih, lu balik lagi ke situ, misalkan ada berapa, misalkan 50.000, 100, sampai 1 juta, beresin. Atau call 5 aktif, kalau call 5 aktif ini masih gampang. Masih gampang, masih bisa. Lunasinnya, tetap harus dilunasin. Dan setelah dilunasin nggak bisa langsung KPR. Masih nunggu ya? Iya, dikasih pelajaran lu. Iya. Lagian lu kemarin gue tagih nggak bayar. Nah itu dia. Gue tagih malah ngumpet di atas kasur. Nah itu dia. Gue tagih malah ngumpet di dapur. Iya, di loteng. Sekarang lu nyari gue. Kalau kata bangnya gitu kan? Ya kan berarti gitu gambarannya ya. Iya. Makanya gue kasih pelajaran dulu. Ibaratnya gitulah. Paling nggak 6 bulan sampai dengan 1 tahun baru lu bisa KPR. Karena dilihat dulu tuh, ini bagus nggak? Kalau ada kreditan lagi bagus nggak dia bayarnya? Gitu. Kadang-kadang ada. Bang, saya bisa kok ngambil kendaraan call 5. Tuh kadang-kadang ada nggak lu konsumen kayak gitu? Ada, karena gini, kendaraan dan rumah beda. Beda lah. Kalau kendaraan paling BPKB kan gitu ya. Kalau rumah kan berhubungan dengan sertifikat. Kalau kendaraan taruhnya lu nggak bayar juga ditarik lagi. Kendaraan nih bisa dijual lagi. Kan gitu ya. Gampang jualnya kan gitu ya. Selama memang lu sampai selesai, ya berarti beres urusan lo. Tapi kalau nggak selesai, tarik lagi barangnya, bank bisa jual lagi ataupun leasing bisa jual lagi. Tapi kalau rumah nggak segampang itu. Karena rumah nggak bergerak ya. Nggak bergerak dan ini berhubungan dengan sertifikat. Di saat berhubungan dengan sertifikat, jualnya nggak segampang itu bank itu. Pasti ada proses lelang lah, proses apalah gitu. Makanya bank lebih teliti di saat teman-teman ambil KPR. Tuh. Itu makanya. Iya, kadang-kadang ada yang bilang, sudah pemutihan, udah nggak ditagih lagi, itu bukan pemutihan, pokoknya beresin. Ya mumpung masih di dunia, yo.
Iya benar. Iya kan, namanya hutang. Kalau udah di Mars mah beda urusan. Udah di Mars beda lagi. Daripada lu ditagih di sono. Iya, ya repot. Udah nggak ada ampun. Nah, nah, makanya kalau emang lu ada kredit macet, jangan kabur. Lunasin. Gitu. Ya, apalagi kredit macet. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, yo. Gimana, masih di sini? Di sini dah sekarang mah. Nah, yang kedua riwayat pembayaran. Riwayat pembayaran. Jadi histori namanya, yo. Di 1 tahun ke belakang ini, lu ada nggak cicilan yang masih berjalan ataupun yang sudah lunas? Cuma pembayarannya selalu telat. Nah, kalau riwayat ini ada call 1, call 2, call 3. Tuh, kalau 4, 5 udah mendekati kredit macet tuh. Nah, call 1, call 2, call 3. Nah, yang telatnya berantai itu namanya call 3. Yang setiap bulan telat mulu ya? Iya, misalkan bayarnya Januari, bayar bulan Maret telat 1 bulan. Besoknya telat lagi, Februari dibayarnya bulan Maret. Lunas sih lunas barang ini yo. Cuma selalu telat tuh. Nah, itu menjadi pertimbangan bank juga. Iya. Bank juga ragu. Iya. Kan lu bayar rumah telat lagi. Iya. Yang 500.000 aja lu telat mulu. Iya. Gimana ini 1 juta. Iya. Nah, itu dia. Jadi makanya gue bilang tuh karakter seseorang. Karena gini, ada orang mungkin lu ngerasanya yang mana nih? Yang A apa yang B nih? Gini. Jadi kalau yang A, ada yang memang harusnya tanggal 1 bayar. Benar. Cuma dia sebelum tanggal 1, di tanggal 26-nya mereka, tanggal 1 bayar nih, gue bayarin ah. Iya. Gitu. Udah ada resah. Nah, udah ada resah di situ. Ada juga orang yang harusnya bayarnya tanggal 1. Duitnya udah ada yuk. Tapi dipegang dulu. Dipegang dulu, entar belum ditelepon ini. Entar tanggal 2, entar tanggal 3. Dibayar mah dibayar, cuma nunggu ditelepon. Kadang-kadang ada yang seperti itu yuk. Nah, itu ngaruh tuh. Padahal disangka, penting gue bayar ini. Padahal itu ngaruh call 3 namanya. Call 2 bisa jadi. Nah, itu ada nggak tuh kayak gitu tuh? Nah, jadi kalau misalkan lu ada cicilan yang selalu telat, bisa nggak ngambil KPR? Bisa, cuma lu bayar, lu bagusin dulu. Iya. Bagusin dulu bayarnya 2 bulan, 3 bulan, kalau nggak lunasin tuh. Dan jangan telat lagi bayarnya. Masih mending. Nah, itu. Kalau emang pengennya ditelepon mah, komen aja nomor teman-teman di bawah, kita telepon kalau mau ngambil rumah. Iya, ya kan? Boleh. Telepon di sini. Iya. Nah, terus yang ketiga, bukan yang ketiga belum. Tadi kan baru call 3 tuh. Ada juga call 2. Kalau call 2 gini, telatnya nggak berantai kayak call 3. Kalau call 3 kan berantai setiap bulannya. Kalau call 2 itu berantai cuma harusnya bayar tanggal 1, nih tanggal 2, tanggal 3. Cuma misalkan bulan ini nggak telat, bulan depannya telat, bulan depannya nggak telat gitu. Jadi nggak berantai. Kalau berantai itu call 3. Yang nggak terlalu berantai tapi sering itu call 2 tuh. Masih mendingan. Tapi kalau lu memang misalkan ada riwayat seperti itu, bayarnya dari sekarang bagusin. Misalkan tergandala dengan reject juga lu bagusin. Kalau nggak lunasin juga lu bisa ACC juga gitu. Jadi nggak terlalu marah. Ya call 2, call 3 apalagi call 1. Call 1 mah kadang-kadang pas pembayaran di hari libur misalkan. Nah, itu dia harus tanggal 1 karena libur, berarti ke debit itu tanggal 2 kalau nggak tanggal 3, dan itu nggak beruntun, nggak berantai. Kadang-kadang aja pernah lupa lah, itu masih mending lah. Bener-bener lupa, bukan dilupa-lupain. Iya, lupa. Kadang-kadang ya itu kebentok hari libur kan gitu. Nah, itu masih mending lah, masih diampunin. Iya, itu masih direstuin. Iya, berarti call 1, call 2, call 3 itu lebih ke riwayat. Apalagi riwayat pembayarannya yang bagus, nggak pernah telat, itu lebih bagus lagi. Iya, aman udah checking kayak gitu. Iya, yang tadi pertama nggak ada kredit macet, ya kan? Ada nggak lo? Nggak ada. Nggak ada. Yang kedua riwayat pembayaran lu nih bagus nggak? Tuh, ada nggak lo? Nggak ada, aman. Pembayaran bagus. Oke, nah yang ketiga nih, walaupun nggak ada kredit macet, riwayat pembayaran lu bagus karena ini rumah subsidi nih. Nah, di sini masih punya hutang nggak lo? Nah, itu juga banyak orang yang ngiranya BI checking gue bagus. BI checking tuh bukan masalah jumlah angsuran juga ya. Bukan jumlah angsuran per bulan yang masih tertunggak, tapi jumlah pinjamannya juga berpengaruh. Nah, itu dia karena ini rumah subsidi gue bilang. Kalau lu ngambil rumah komersil nggak ngaruh nih yang ketiga. Kalau yang rumah komersil, lu mau punya hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta juga nggak apa-apa. Yang penting penghasilan lu cukup. Itu. Gitu. Kalau subsidi kan ada maksimal gaji, ya kan? Dan ada maksimal hutang. Namanya gaji untuk rumah subsidi kan di 8 juta. Nah, kalau hutang lu 4 juta, iya, kan nggak masuk. Nggak masuk. Hitungan RPC, berarti penghasilan lu kurang.
Nah, lu punya hutang apa enggak nih yang masih berjalan? Walaupun nggak ada kredit macet, tadi gue bilang riwayat pembayaran bagus. Cuma saat ini gue masih punya hutang 4 juta sebulannya. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Karena hutang di luar misalkan 4 juta, belum rumah 15 tahun, 1.500.000 misalkan. Itu udah 5.500.000. Penghasilan lu 7 juta. Berarti sisanya 1.500.000. Cukup nggak lu untuk biaya hidup lu? Makan, bensin, gitu, listrik. Kan kebutuhan itu bukan cuma buat bayar rumah. Iya. Lu buat bayar rumah, buat makan nggak ada. Apalagi lu diundang nih, ada yang hajatan, sebelah lu hajatan. Iya. Lu nggak punya duit buat kondangan. Masa ya goceng doang? Nah, itu dia. Malu. Tulis nama lagi. Itu dia. Makanya paling nggak cicilan. Itu yang dihitung sama bank paling nggak 30% dari penghasilan tuh. Berarti secara nggak langsung si bank ini bukan sembarang ngasih pinjem atau sembarang ngasih rumah juga ya. Iya. Mikirin kehidupan konsumennya juga ya. Nah, iya, karena kan bank itu ada analis yo, tim analis. Tim analis itu melihat pertama dari usia lu berapa, penghasilan lu berapa, sama tanggungan lu berapa nih. Tanggungan itu bisa anak, bisa pinjaman ke pihak ketiga. Nah, usia lu 45. Misalkan penghasilan lu 7 juta, tanggungan tanggungan lu misalkan anak 5 sama punya hutang 4 juta nggak masuk. Susah. Nggak bisa. Makanya 1 juta, lu punya hutang 1 juta, bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil. 1 juta hutang lo di luar bisa dibilang besar kalau gaji lu 4 juta. Benar. Ya belum mau rumah kan gitu ya, belum kebutuhan hidup, belum yang lain-lainnya. Nah, makanya 1 juta bisa dibilang kecil cicilannya, hutangnya kalau memang penghasilan lu 7 juta. Nah, besar kecilnya itu tergantung usia lu berapa, penghasilan lu berapa, sama tanggungan lu berapa. Itu. Nah, untuk lebih ke situ mah lebih baik lu konsultasi ke gua dah. Benar. Apa-apa kudu ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Jadi gua harus tahu dulu kan kira-kira bisa nggak menurut gua kan gitu dengan penghasilan segini. Karena itu harus benar-benar dibedah ya. Karena itu perhitungan analis. Nah, jadi analis itu dilihat tadi tuh semuanya. Bukan berarti saya nggak pernah Pak kredit macet. Riwayat pembayaran saya juga bagus. Cuma saat ini masih punya cicilan nih segini. Nah, ini nih. Apalagi lu nggak punya cicilan. Itu lebih keren lagi. Jadi kalau teman-teman yang masih punya cicilan, bagusin deh pembayarannya. Kalau bisa lunasin baru KPR. Ataupun nggak perlu dilunasin, tapi yang penting nggak terlalu besar. Iya. Ya, gitu. Walaupun dari tadi kita yang sebutkan mungkin ada teman-teman yang kriteria atau permasalahannya saya soal BI check ini beda dan agak malu buat dibuka di forum. Ya makanya hubungin langsung ya. Hubungin gue aja langsung ya. Kita curhat dulu ya, karena konsultasi. Di saat teman-teman konsultasi dulu, jadi gue harus tahu. Karena di sini nanti yang banyak nanya bukannya lu yo, gue yang banyak nanya. Karena gue harus tahu karakter, kriteria dari calon konsumen gue. Itu yang berbeda dari Dedi Bedol. Nah, gitu. Makanya lu telepon aja langsung di 08 567 33 16 33. Konsultasi dulu aja. Atau mau langsung survei boleh? Mau survei datang, penting nanti ketemu gua di lokasi. Bilang aja mau ketemu Bang Dedi Bedol. Nanti di lokasi juga pasti diarahin kok ke saya. Gitu. Makanya datang lu curhat dulu. Kita ngobrol masalah persyaratan, itu baru salah satu, itu baru BI checking ya. Karena masih banyak lagi. Banyak lagi, nanti kita bahas lagi. Ya, nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya. Makanya yang belum subscribe karena di channel gue ini mungkin banyak yang nggak disampaikan di luar sana. Nah di channel gue, di sini gue bongkar. Benar. Gitu, jadi biar teman-teman paham, biar teman-teman tahu. Di saat teman-teman udah paham, tahu, cocok, mau ngambil dimanapun, udah pasti punya rumah. Benar. Jadi kita nggak bisnis booking yo. Iyalah. Kalau memang kesehatan bagus, silakan. Penting rumahnya cocok. Kenapa? Kalau rumah harus cocok, karena ditempatinnya seumur hidup. Seumur hidup selamanya, gitu sampai mau memisahkan. Bukan seumur jagung. Iya. Bukan kayak HP. Seumur hidup. Makanya kalau udah paham persyaratannya, paham biayanya, cocok dengan lokasinya, langsung. Jangan menunda-nunda karena rumah itu akan semakin mahal. Dan cicilannya juga pasti semakin mahal, dan lokasi apalagi ini rumah subsidi yang ada semakin jauh. Tuh. Rumah subsidi mah yang udah makin ditunda ya udah makin ke sono makin mahal. Nah ini nih yang ini nih. Ini kan tahun-tahun 2019 sampai 2013 di sini. Ini cicilan berapa lu tahu? Berapa? 700.000. Lah sekarang kecil amat. Itu 700.000 itu di 15 tahun apa 20 tahun. Sekarang udah yang 15 tahun aja udah 1.400.000. Iya. Ini masih 700.000 karena dulu harganya masih di 90 jutaan. Jadi cicilan makin. Nah sekarang dia masih bayar
700.000 yo. Kontrakannya 2 juta. Nah, kalau kalau teman-teman ngambil yang ini 15 tahun di 10 tahun ke depan 1.400.000 mungkin berasa 700.000. Iya benar, 700.000 sekarang. Kenapa? Di saat penghasilan semakin tinggi, dia angsurannya terselang. Itu enakan rumah subsidi. Nah, itu dia. Ya, tetap kalau rumah mah kan ada yang selera dengan subsidi, ada selera juga yang komersil, yang nggak mau repot misalkan. Boleh, karena Pesona Koripan bukan cuma rumah subsidi, tapi ada juga rumah komersil. Mau tipe berapa? Dari harga 185 juta sampai 1,5 M. Bagi yang kemarin tuh depan masjid ya. Nah, itu dia. Ya, makanya lu mau yang mana? Konsultasikan dulu, nanti gua kasih tahu. Oh, yang cocoknya dengan penghasilan segini tuh enak yang ini. Oh, dengan penghasilan segini enak yang ini. Gitu, jangan namanya kita pengen punya rumah, siapa sih yang nggak pengen bagus, yang deket dari tempat kerja, kan gitu, yang gede kan gitu. Iya. Cuma balik lagi ke penghasilan kita, gitu ya. Semuanya harus diobrolin, ngobrol dulu, lebih detail dulu dah. Betul. Langsung aja, gue ulangi lagi nomor telepon gue, langsung lu telepon gue aja. Ya mungkin kadang-kadang jawabnya agak telat karena kan kadang-kadang gue suka follow up konsumen juga nih, bikin konten atau apa, tapi pasti akan gue bales. Benar. Ya, WA dulu aja di 08 567 33 16 33. Kayaknya itu doang lah yo. Iya, itu karena dulu. Nanti bakalan banyak lagi yang akan kita bahas. Nah, pokoknya pantengin terus. Subscribe dulu ya. Jangan lupa di komen. Gitu. Mungkin itu aja kali ya. Mudah-mudahan informasi yang gue berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Salam dari gue Dedi Bedo, salam dari Iyo, salam dari Pesona Koripan. Dan di saat survei jangan lupa passwordnya bertemu dengan Bang Dedi Bedo.